Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur kalau pada penghujung tahun 2024 ini kita masih ada. Kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kalau di antara saudara mengakhiri tahun ini dengan semuanya baik, mari kita selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Tapi toh kalau ada yang masih ada di dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam penyakit, percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita apapun keadaan kita, dan Dia setia terus menolong memimpin kita. Pada saat ini kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur, memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan di hari terakhir dari tahun 2024 ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami kehidupan, memberikan semua hal yang baik yang kami terima. Terima kasih, ini semua karena kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih rahmatmu yang tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengucap syukur dengan setiap apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tolong berikan kami pengertian untuk dapat kami memahami kehendak Tuhan. Terima kasih, kami terima dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah What was I made for? Untuk apa kita ini diciptakan Tuhan? Untuk tujuan apa Tuhan ini membentuk kita? Mari untuk itu kita buka ayat firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, firman Allah dengan jelas katakan bahwa kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa kita semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita yang dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita karena kita mengikuti semua hawa nafsu daging dan keinginan daging serta pikiran-pikiran yang jahat. Tetapi kita bersyukur Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar itu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan oleh karena kasih karunia Allah, kita semua diselamatkan, kita semua dijadikan baru. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. If anyone, saudara, siapapun juga, semua orang, siapapun juga, if anyone is in Christ, saat ini, present, saat ini, pada saat ini, siapapun juga yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. He is a new creation. All things have passed away, all things has gone, saudara. Siapapun saat ini di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. All things have become new. Semuanya akan menjadi baru kalau kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara, apapun keadaan saudara, kalau saudara melihat masa lalu saudara, begitu kelam, begitu jahatnya saudara, begitu berdosanya saudara. Tetapi firman Allah katakan, if anyone, siapapun, is in Christ, saat ini ada di dalam Kristus, he is a new creation. Dia adalah ciptaan baru. Oleh sebab itu di akhir tahun ini saudara, mari kita merefleksikan. Kalau toh ada hal-hal yang masih kurang dari diri kita, ada hal-hal dosa yang masih ada di dalam kita,
ambil satu tindakan, ambil satu langkah. Kita mau tinggal di dalam Kristus. Siapapun saudara, tinggal di dalam Kristus, maka dia akan menjadi ciptaan yang baru. Terima Yesus, maka saudara akan mendapatkan kehidupan yang baru. Kita akan tinggalkan tahun ini sebentar lagi saudara. Dan kita akan masuk tahun yang baru. Kita akan masuk dengan satu kehidupan yang baru kalau kita ada di dalam Kristus. Saudara, kita tadi sudah membaca firman Tuhan bahwa di dalam Efesus 2 itu kita menemukan keindahan dan makna yang mendalam dari rencana Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita diciptakan menjadi kejadian yang baru di dalam Kristus dengan satu tujuan, ya saudara, menjadi satu tujuan untuk melakukan perbuatan baik yang diciptakan, yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ada satu hal yang harus kita kerjakan ketika kita sudah menjadi satu kehidupan yang baru. Ya saudara, jadi seringkali kita melupakan itu. Tetapi Tuhan mau ketika kita sudah diubahkan menjadi satu kejadian yang baru, maka ada satu hal yang harus kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi saudara, hal-hal baik itu Allah mau kita lakukan, Allah mau kita kerjakan. Salah satu aspek yang indah di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi, kita menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat melayani Tuhan, kita dapat berbagi dengan sesama kita. Kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali di dalam kehidupan kita tidak dapat melihat rencana Tuhan itu dengan jelas, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita ada di dalam kehidupan yang baru, Allah sudah menyediakan bagi kita untuk melakukan satu pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita belum memahami rencana Tuhan, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, maka marilah kita memahami dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Memahami rencana Tuhan yang lebih dalam lagi dengan terus mencarinya melalui doa dan bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, kita peka, maka Dia akan beritahukan apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, biarlah itu menjadi pengingat kita yang indah tentang betapa besar kasih dan perhatian Tuhan terhadap kita. Mari kita bersyukur atas identitas kita sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan biarlah kita menjalani rencananya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Itulah maksud tujuan kita diciptakan menjadi kejadian yang baru. Saudara, hal-hal yang baik menjadi kewajiban kita untuk kita kerjakan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita tinggal di dalam Kristus, melakukan hal-hal yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan kita tinggal terus di dalam kehidupan yang benar itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pegang firman. Mari kita akhiri tahun ini dengan rasa syukur, pujian, dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dengan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahwa Dialah Allah Immanuel itu. Apa yang Dia sudah kerjakan di sepanjang tahun ini, Dia juga akan tetap menyertai saudara dan saya di tahun-tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, biarlah kita tetap percaya, tetap setia, dan sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu bahwa Engkau dengan kemurahan-Mu telah menolong kami. Apapun keadaan kami, apapun masa lalu kami. Tetapi firman-Mu menjamin kami adalah ciptaan Allah yang diciptakan di dalam Yesus Kristus. Dan siapapun kami, apapun keadaan kami, kalau kami saat ini ada di dalam Kristus,
maka kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru Tuhan berikan, kehidupan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, berkatilah semua yang mengikuti siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, biarlah kami menyadari pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini adalah kemurahan Tuhan, dan kami tetap ingat bahwa kami akan memasuki tahun yang baru dengan penyertaan, perlindungan, dan kekuatan yang dari Tuhan juga. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Kami terima berkat firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.